wabarakatuh. Salam Ridawangi bagi subscriber Indonesia bahkan dunia. Sekarang di sini saya akan membahas tentang pembersihan jalan. Yang konon ada setan, ada demennya ya. Banyak sekali orang jatuh di suatu tempat yang sama, mungkin di kilometer yang sama dan di lokasi yang sama. Jatuh kecelakaan di situ, meninggal, jatuh kecelakaan di situ, sakit, jatuh lagi di situ dan jatuh lagi di situ. Ada apa dengan tempat itu ya? Jika kita pikir-pikir, kenapa orang jatuh di tempat yang sama? Ada juga yang mengatakan mistis ya. Ada yang pasang setannya, ada jin penunggunya. Bahkan ada suatu tempat yang tikungan gini, tikungan naik, nanjak, sekitar itu banyak yang jatuh. Tol kilometer berapa, di situ banyak yang jatuh. Pasti orang mengira, oh di situ ada setannya, itu, di situ ada jinnya. Gitu. Padahal kalau kita mau dengan hati-hati, kita mau berdoa, insya Allah perjalanan kita akan selamat. Dan apapun itu yang terjadi, itu atas kehendak Tuhan, kehendak Allah ya, bukan kehendak setan atau jin gombal, setan gombal gitu. Banyak ada juga malah yang melakukan pembersihan di situ ya, menggunakan ilmunya, pakai jurus harimau ya, pakai jubah, pakai kopiah, sebuan, ini jalan ini, action. Wah, jinnya ditangkap. Wah, sudah dimasukin dalam botol. Bluk. Ini sudah saya tangkap jinnya di sini, di jalan ini. Semoga besok sudah nggak ada yang jatuh lagi. Selang berapa hari jatuh lagi di situ. Jinnya belum ketangkap ternyata ya. Padahal di suatu tempat itu, jika kita mau hati-hati, insya Allah kita akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi semua itu atas kehendak Allah ya, orang yang jatuh di situ. Gitu. Ada yang jalanan belok, saya banyak jatuh di situ ya, karena jalan saya belok, licin, debu lagi. Pasti masyarakat sekitar itu ataupun siapa sudah memprediksi ya dengan pikiran diri, oh ya di sana itu banyak jatuh karena ada penunggunya, banyak orang yang banyak orang yang sudah tahu di situ ada suster ngesotnya, ada gendruwonya itu ya. Memang ada ya, di jalan-jalan itu memang ada, tapi nggak semuanya kita bicara tentang orang kecelakaan di situ karena jin. Pasti orang mengira dikait-kaitan dengan jin atau dengan ada orang yang pasang jin di situ. Alangkah ironisnya, setiap orang jatuh, orang yang kecelakaan di situ dibilang ulah jin. Nah, jin selalu dibina, setan selalu dibina kepada manusia ya, tidak manusia padahal banyak orang malah memfitnah jin ataupun setan itu. Pada kayak gitu tadi, kalau mau hati-hati, insya Allah selamat-selamat saja, akan baik-baik saja. Untuk jin, setan itu ada dan memang ada di jalan itu. Jangankan di jalan, dimanapun tempat ada jin, ada setan gombal ada itu ya. Makanya kita selaku manusia, jika mau pergi kemanapun berdoa ya, minta kepada Tuhan agar diberi keselamatan. Kalau sudah berdoa kok nggak selamat, ternyata di sana jatuh, yaitu wallahu alam ya, wallahu alam, itu tidak Tuhan tidak bisa. Tapi jangan sedikit-sedikit bilang jin, sedikit-sedikit di sana ada setannya, sehingga banyak orang yang jatuh di sana, banyak orang kecelakaan di sana itu ya. Kita harus koreksi ya. Jalan itu sebenarnya ada apa gitu. Entah jalannya berbatu ataupun jalannya licin ataupun tempat kelok-kelokan, itu jelas pada penonton video ini semuanya. Dan yang sangat disayangkan itu tadi, untuk membersihkan jalan digunakan hal-hal metode seperti itu. Boleh berdoa bersama di tempat itu untuk
mungkin kalau ada yang tunggu, ada yang penunggu jalan itu bisa hilang ataupun bisa menyingkir di tempat itu. Tapi nggak bisa, ibaratnya setiap kejadian di situ dibilang ulah setan. Tapi ada juga kan yang tempat di situ tempatnya angker gitu loh. Artinya ketika manusia itu tidak berdoa, kemudian si jin ini mungkin mengganggu dengan pandangan-pandangan yang lain gitu ya. Misalnya mau nyebrang, tiba-tiba nyebrang, padahal ini jin. Atau mungkin dia karena nggak berdoa, dia dibikin blank pikirannya, gitu. Gimana itu, nggak ada nggak itu? Ini ya, jadi penjelasan itu untuk orang yang di jalan terus kelihatannya ada seperti lihat orang nyabrang di jalan ya, seperti lihat nanti di situ ada pertigaan pada jalan lurus, itu jangan kita langsung ditujukan pada jin. Kadang-kadang manusia juga kadang-kadang ngantuk, kadang manusia juga kadang-kadang fata morgana itu ya. Sering tuh di jalan kadang-kadang ada seperti orang nyabrang, ternyata cuma angin, ternyata cuma daun yang terbang. Ada juga yang dimasukkan ke orang gimana ini? Ya maksudnya ada gangguan itu loh. Emang sengaja jinnya itu memang ganggu gitu loh. Ketika dia merasa bahwa jinnya itu menguasai daerah situ, nah dia memang ganggu gitu loh. Bisa juga. Makanya saya tadi bilang ya, setiap Anda mau pergi kemanapun, apalagi di jalan, apalagi berjalan jauh, berdoa minta kepada Tuhan agar kita diberi keselamatan. Dan bagi yang beragama Islam bisa berdoa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Itu ya. Jadi untuk supaya agar kita selamat sampai tujuan, selamat di jalan, tidak ada godaan apapun. Jadi untuk hal penunggu yang katanya jalannya ada setan, ada penunggunya, itu sudah berhadapan dengan doa kita itu. Insya Allah jika kita berjalan dengan berdoa, mau pergi kemanapun dengan doa yang benar, insya Allah kita akan selamat. Dan untuk Kang Huri tadi tanya apa tentang penunggu ya, tentang penunggu jalan, itu nggak masalah sebenarnya. Setan pun nggak bisa berbuat apa-apa tentang kita ya, mencelakai kita nggak bisa. Yang jadi sasaran empuk di jalan itu satu, orang marah, dua, orang senang berlebihan, orang susah sedih di jalan, itu sasaran empuk setan. Kita senang berlebihan jalan pakai motor kencang, bisa dengan setan. Karena apa? Karena kita lupa dengan Tuhan kita gitu. Makanya kita harus di jalan, kalau jalan mau bepergian kemanapun di jalan harus berdoa. Jangan keadaan marah, susah, sedih, ataupun senang berlebihan. Itu karena sasaran empuk bagi setan-setan gombal di jalan. Itu kan. Untuk yang katanya tempatnya ada angker, memang ada ya, kadang-kadang ada penunggunya juga ada. Memang setan senang di tempat itu. Tempat seperti jembatan, setan sangat suka tempat seperti itu. Gitu. Makanya itu kita harus berdoa. Oke, itu aja.